Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait patofisiologi dari kanker payudara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Deborah Junita Fonataba, Made Dilenia Desita, Niluh Santi Andriani, Oksa Violi Wahyu Sagita, dan Arinda Sarirambu Moha. Baik, yang pertama untuk pengertian kanker. Kanker adalah penyakit tidak menular di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, tanpa terkendali dari sel maupun jaringan. Carcinoma mamae adalah sebuah tumor atau benjolan abnormal ganas yang tumbuh dalam jaringan payudara. Tempatnya ada di kelenjar susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, jaringan lemak maupun jaringan ikat payudara. Sel abnormal pada payudara akan terus-menerus tumbuh dan akhirnya sel-sel tersebut akan menjadi sebuah benjolan atau tumor. Benjolan yang tidak segera ditata laksana dengan baik atau tidak terkontrol akan menyebabkan kanker dan akan mengalami penyebaran atau metastase pada anggota bagian tubuh yang lain dan dapat menyebabkan kematian. Faktor resiko kanker payudara. Ada banyak faktor resiko yang dapat memungkinkan peningkatan pertumbuhan kanker payudara, seperti seks, penuaan, hormon estrogen, riwayat keluarga atau genetik, mutasi gen akibat dari paparan radiasi, gaya hidup yang tidak sehat, riwayat terkena kanker payudara, struktur sel payudara, radiasi toraks, dan jumlah siklus menstruasi. Bertambahnya usia merupakan salah satu faktor resiko paling kuat untuk kanker payudara, karena semakin bertambahnya usia seseorang, maka kemungkinan untuk mengalami kanker payudara akan meningkat. Sebagian besar kanker payudara yang didiagnosis adalah setelah menopause, yaitu usia 40-50 tahun. Selanjutnya, genetik dan riwayat keluarga merupakan faktor risiko utama kejadian kanker payudara. Hal ini berkaitan dengan perubahan genetik yaitu mutasi gen proto-onkogen dan gen supresor tumor pada epitel payudara. Mutasi ini menyebabkan sel dapat berkembang biak secara terus-menerus tanpa terkendali, sehingga timbullah kanker. Kemudian, gaya hidup merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai penyakit. Sedentary lifestyle atau gaya hidup menetap berkaitan dengan kanker payudara karena dapat menyebabkan penumpukan adiposa yang merupakan jaringan tempat produksi sekunder dari hormon estrogen. Selain itu, konsumsi alkohol dan merokok juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Faktor penyebab kanker payudara. Adanya kerusakan genetik merupakan faktor penyebab kanker payudara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu seperti hormon atau metabolisme nutrisi dalam sel, dan secara eksternalnya yaitu seperti penggunaan tembakau atau rokok, terpapar bahan kimia, dan paparan sinar matahari yang berlebihan. Berikut diagnosis kanker payudara. Menurut Komite Penanggulangan Kanker Payudara, untuk mengetahui seseorang terkena kanker payudara, perlu dilakukannya pemeriksaan, yaitu yang pertama ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan status lokalis, regionalis, dan sistem kemik. Pemeriksaan fisik dimulai dengan menilai status generalis untuk mencari kemungkinan adanya metastase atau kelainan medis sekunder. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis, infeksi, dan palpasi. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan kimia darah sesuai dengan perkiraan metastatis. Pemeriksaan pencitraan meliputi mamografi payudara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan sinar X pada jaringan payudara yang dikompresi. Yang berikut ada USG payudara. Pemeriksaan USG digunakan untuk melihat kelainan pada payudara. Penggunaan USG untuk tambahan mamografi meningkatkan akurasi 7,4%.
Yang terakhir ada pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan patologi pada kanker payudara meliputi pemeriksaan sitologi, morfologi, dan pemeriksaan imunohistokimia. Pemeriksaan sitologi dilakukan dengan cara biopsi jarum halus, biopsi apus, dan analisis cairan. Pemeriksaan imunohistokimia merupakan pemeriksaan menggunakan antibodi sebagai probe untuk mendeteksi antigen potongan jaringan atau bentuk preparasi sel lainnya. Patofisiologi. Kanker payudara melibatkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan payudara. Sel kanker tersebut dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem limfatik atau pembuluh darah. Pertumbuhan dipicu oleh perubahan pada DNA sel karena faktor lingkungan. Berdasarkan karakteristik seluler dan molekuler, ada kanker payudara ER positif dan kanker HER2 positif. Pertumbuhan sel dapat menyebabkan pembentukan tumor dan invasi jaringan di sekitarnya. Tahap yang terjadi dalam pertumbuhan sel kanker ada yang pertama proliferasi sel, kedua invasi, ketiga metastasis, dan keempat angiogenesis. Patofisiologi. Proliferasi sel. Sel-sel normal berubah menjadi sel-sel abnormal dan mulai berkembang biak dengan cepat karena adanya mutasi gen dalam sel atau faktor resiko lainnya. Invasi. Sel-sel kanker dapat menembus lapisan jaringan payudara dan menyebar ke jaringan sekitarnya karena sel-sel kanker memproduksi enzim yang memungkinkan mereka untuk merusak jaringan normal di sekitarnya. Metastasis. Sel-sel kanker dapat menyebar ke organ lain seperti tulang, hati, dan paru-paru. Penyebaran melalui sistem limfatik yang merupakan pembuluh limfa di mana berfungsi untuk memindahkan cairan tubuh dan sel-sel ke dalam sistem kekebalan tubuh. Angiogenesis. Sel kanker dapat merangsang pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor yang memungkinkan pasokan darah dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel kanker yang berkembang biak.